Semoga saya dimaafkan oleh Gus Baha dan diampuni oleh Allah bahwa saya telah mengatur beliau, karena betapapun kata beliau aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklimu taklim. Tapi karena saya bukan moderator amatir ya, jadi karena bukan moderator amatir, saya pakai yang satunya, bahwa akhlak itu harus di bawah hukum. Dan dalam konteks musyawarah ya moderator adalah kekuasaan tertinggi. Tapi sekedar nambah cerita itu Gus, di Madura ada seorang yang Alhamdulillah. Ada orang Madura sudah haji, sebelum nyampe di rumahnya dia pesan ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok, tolong aku dibuatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya, tetapi jangan yang sudah ekstrim lah. Aku suka yang ekstrim. Jangan misalnya al-hajjul mabrur laisa jazaohu ilal jannah, itu aku tahu sudah. Terus jangan juga walillahi ala nasi hijjul baiti. Itu jangan. Sudah sering aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer. Akhirnya santrinya itu mikir, buka Al-Quran dengan pemahaman yang ekstrim. Akhirnya langsung dia temukan ayat, dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang. Ayatnya adalah Aman hajjal baita awi tamaro fala junaha, maka tidak ada dosa. Nah, ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim. Gobloknya yang ekstrim. Baik, silakan dua pertanyaan, dua penanya ya. Gus Husen, Putri juga ada, silakan kalau ada. Ya, satu putra, satu putri. Kalau putri gak ada, tidak apa-apa. Ya, Husen bukan milih santri putri. Silakan Ustaz Herudin, siapa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husen dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Syuriah PBNU, dan itu tidak melalui proses kaderisasi, melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Iya, terima kasih. Itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Syuriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Syuriahnya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus. Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu, Gus. Apa? Umurnya Imam Nabi berapa? 63. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek.
50, pokok 50 lah. Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Nah, iya. Ya, pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut madhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermadhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas di situ apa, Gus? Kalau misalnya kias hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Goya halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud kias dalam rumusan Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok kias diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus Bahak paham ya. Ini yang semoga yang nular itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nular. Amin. Saya persilahkan kepada Kiai. Tidak dijawab, gurunya aja cukup. Ini sama Abdul Wahid. yang ini. Husain. Tapi nggak cucunya Nabi yang Husain. Karena ini juga Husain ya. Husain juga. Ini Husain juga. Husain. Kata ini budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Kacau-kacaunya. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya. Memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Saman pernah baca kitab itu? Khatam? Oleh menindak kok fasih. Benar-benar jujur. Benar-benar jujur. Yang tentang itu saja. Ya, enggak yang tentang qadhiyah itu paham. Redaksinya apa ya bahasa Arabnya? Wa yalzamu alal ami at-tamadzub. Terus bimadhabin. Kitab itu yang termasuk mengkaji detail itu saya. Saya termasuk saking seringnya mengkaji itu pernah diberi hak keluarganya Basim di kamar Basim yang dipakai ngarang kitab itu, dan di kursi yang dipakai Basim ngarang kitab itu. Jadi sudah jauh sekali ini kelasnya. Jadi saya gara-gara neliti kitab itu pernah diberi hak di kamar Basim di kursi yang pernah dipakai Basim. Pas itu yang memberi hak saya masuk itu Gus Fahmi sama Gus Hakim. Gus Hakim itu cucu Basim dari Mbah Mak Somali yang ngarang apa? Jadi Basim punya putri namanya Khairiyah. Khairiyah ini suaminya siapa? Yang di istri siapa? Mbah Mak Somali yang ngarang Sorof. Khairiyah punya putri namanya Abidah. Lah Abidah ini yang punya anak namanya siapa? Gus Hakim. Yang panggilannya Gus Kiki sama Gus Fahmi. Saya diberi hak di kamar beliau di kursi yang dipakai beliau. Jadi saya kemarin di Mbah Hamid juga gitu, di Kiai Idris di kamar Mbah Hamid Pasuruan di kursi yang dipakai Mbah Hamid. Karena kali itu memang sebabnya nasab, karena Mbah Hamid sepupu dengan Mbah saya kan sama-sama dari Lasem, apa? Jadi kalau kamu belajar mengutip, saya ini tidak sekedar mengutip sampai wanak tubuh makodamu apa? Wasarohum itu. Jadi begini loh ya logikanya, kamu jangan terlalu kumo luhur bakas ikhtisan kok kayak wong alim gaya kamu itu sudah kacau-kacau gimana.